Yang terhormat Ibu Fitri Ningsih Amalo, SE/MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Bank, Lembaga, dan Keuangan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Viviana Soy. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pembawa ke materi pertama. Dan di sini saya bersama kedua teman saya yang di sebelah kiri saya bernama saya Christina Itan Makin, selaku pemateri kedua. Dan di sebelah kanan saya bernama saya Ignatius Agur, selaku pemateri ketiga. Baik, di sini kita masuk saja langsung kepada materi. Di sini materi kami tentang reksadana. Rumusan masalah dari reksadana. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan reksadana? Yang kedua, apa saja jenis-jenis reksadana? Dan yang ketiga, apa manfaat dan risikonya bagi investor pemula? Tujuan reksadana. Yang pertama, menjelaskan pengertian reksadana. Yang kedua, menjelaskan jenis dan cara kerja reksadana. Yang ketiga, menjelaskan keuntungan dan risiko reksadana. Yang keempat, memberikan panduan dasar memilih reksadana. A. Pengertian reksadana. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang kemudian diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi untuk diinvestasikan ke dalam portofolio efek seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang sesuai dengan kebijakan investasi reksadana tersebut. Materi yang kedua, jenis-jenis reksadana. Yang pertama, reksadana pasar uang. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Yang ketiga, reksadana campuran. Yang keempat, reksadana saham. Dan yang terakhir, reksadana indeks dan ETF. Yang berikut, mekanisme investasi reksadana. Yang pertama, pilih reksadana dan manajer investasi. Kamu bisa pilih reksadana melalui platform online, bank, atau agen penjual reksadana. Yang berikut, pilih sesuai tujuan dan profil risikomu, misalnya reksadana saham untuk jangka panjang, reksadana pasar uang untuk jangka pendek. Yang kedua, store dana. Dana itu akan dikonversi menjadi unit penyertaan semacam saham reksadana. Yang ketiga, dana dikelola manajer investasi. Manajer investasi akan mengelola uang kamu bersama investor lain. Yang kedua, mereka akan membeli saham, obligasi, atau deposito sesuai jenis reksadana. Yang ketiga, kamu tidak perlu mengatur apapun, semuanya dikelola oleh profesional. Yang keempat, pemantauan dan laporan. Kamu bisa memantau kinerja reksadana lewat aplikasi atau platform. Nilai unit penyertaan kamu berubah setiap hari tergantung naik turunnya nilai aset. Setiap bulan kamu akan mendapat laporan investasi. Kelima, penjualan kembali. Kamu bisa menjual kembali atau mencairkan reksadana kapan saja kecuali reksadana tertutup. Uang hasil pencairan akan ditransfer ke rekening kamu dalam 1-7 hari kerja tergantung jenisnya. Berikut keuntungan investasi reksadana. Investasi reksadana menawarkan beberapa keuntungan, diantaranya modal awal yang terjangkau, pengelolaan profesional, kemudian diverifikasi dan kemudahan akses. Reksadana juga menawarkan potensi return yang tinggi dibandingkan deposito. Berikut ada keuntungan investasi reksadana yang lebih detail. Yang pertama, modal awal yang terjangkau. Anda tidak perlu memiliki modal besar memulai berinvestasi di reksadana. Pengelolaan profesional. Reksadana dikelola oleh manajer investasi yang berpengalaman dan profesional. Berikut kemudahan akses. Anda dapat membeli dan menjual reksadana dengan mudah melalui berbagai platform termasuk
aplikasi mobile dan internet banking. Yang berikut, return investasi yang potensial. Reksadana menawarkan potensi return yang lebih tinggi dibandingkan deposito. Yang berikut, reksadana dapat dicairkan dengan mudah dan cepat. Reksadana merupakan instrumen investasi yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang berikut, diverifikasi yang mudah. Reksadana memungkinkan Anda untuk mendeverifikasikan investasi Anda dengan mudah ke berbagai aset tanpa harus memiliki pengetahuan mendalam tentang pasar saham atau obligasi. Selain keuntungan di atas, reksadana juga menawarkan beberapa manfaat lain seperti transparansi, efisiensi, pencairan yang tinggi, fokus pada tujuan investasi. Oke, baik, kita masuk dalam materi yang ketiga. Materi yang ketiga ini kita akan menjelaskan tentang risiko dalam reksadana. Yang pertama, risiko penurunan nilai aktivitas bersih atau NAV. NAV atau unit bisa naik dan turun tergantung performa aset di dalamnya, atau saham, obligasi, dan lain-lain. Contohnya, kalau reksadana saham isinya saham-saham yang lagi anjlok, maka nilai investasi kamu juga bisa turun. Baik, yang kedua, risiko likuiditas. Kalau banyak investor menarik dana secara bersamaan, manajer investasi bisa kesulitan mencairkan dana tepat waktu. Biasanya ini jarang terjadi, tapi bisa jadi isu di kondisi pasar ekstrim. Baik, yang ketiga, risiko kredit. Kalau perusahaan atau pemerintah yang mengeluarkan obligasi gagal bayar, maka nilai reksadana bisa terdampak. Ini biasanya terjadi di reksadana pendapatan tetap atau campuran. Yang keempat, risiko pasar. Kalau pasar secara umum sedang jauh, misalnya saat krisis ekonomi, hampir semua jenis reksadana bisa terkena dampaknya. Yang kelima, kinerja manajer investasi. Kinerja reksadana tergantung pada keputusan manajer investasi. Kalau mereka salah strategi atau kurang kompeten, performa reksadana bisa turun. Yang keenam, risiko inflasi. Kalau kamu invest di reksadana dengan return rendah, misalnya pasar uang, tapi inflasi tinggi, maka nilai uangmu bisa turun. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya tentang strategi memilih reksadana. Yang pertama, kenali tujuan dan jangka waktu investasi. Yang kedua, kenali profil resikomu. Yang ketiga, cek kinerja historis reksadana. Yang keempat, periksa manajer investasinya. Dan yang kelima, perhatian biaya atau fee. Berikut kesimpulan mengenai reksadana. Reksadana merupakan instrumen investasi yang cocok bagi pemula karena mudah diakses dan memiliki tingkat risiko yang dapat disesuaikan. Meskipun begitu, tetap diperlukan pemahaman dasar agar bisa berinvestasi secara bijak. Saran, investor pemula sebaiknya memulai dengan reksadana pasar uang atau pendapatan tetap, serta rajin memantau performa reksadana yang dimiliki. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kurangnya kata